Tanpa tedeng aling-aling itu adalah suatu istilah Jawa yang memang paling saya suka, yang paling saya sering gunakan karena memang itu menandakan bahwa tidak ada basa-basi dan tidak ada kompromi. Sama seperti Bali Virtual Island Cup yang selalu tanpa batasan memberikan hiburan yang pasti kepada fans sepak bola di tanah air. Selamat malam buat kalian semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang tetap sehat dan tentunya menantikan pertandingan demi pertandingan yang ada. Dan tentu saya juga berterima kasih kepada penonton yang sudah begitu setia untuk menyaksikan tayangan demi tayangan ini. Yang baru menonton acara saya ucapkan selamat datang, salam Battle of Pride. Program game sepak bola terkece ini tayang setiap Selasa malam live di channel Bali United di video.com. Bagi yang ketinggalan menonton bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Bali United TV. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Udah kayak YouTuber, emang YouTuber ya nggak? Dan tentu sebelum mulai acara saya berikan dulu latar belakang singkat dari Bali Virtual Island Cup. Jadi Bali Island Cup sejatinya adalah turnamen pembuka musim yang diselenggarakan Serdadu Tridatu. Namun kali ini kami sajikan dalam bentuk virtual karena kita sedang menghadapi fase new normal atau istilah barunya adaptasi kebiasaan baru. Virtual bukan virtual biasa. Ajang ini emang sangat spesial karena untuk pertama kalinya hadir kompetisi game sepak bola dengan tampilan klub-klub Liga Indonesia. Sehingga pemain bisa memainkan diri mereka sendiri dan juga rekan setimnya. Maksudnya memainkan diri mereka sendiri adalah memainkan mereka dalam bentuk game. Bukan mempermainkan dirinya sendiri ya. Kadang-kadang netizen suka julid ini. Tentunya harga diri klub dipertaruhkan di sini dan menjadi sebuah kebanggaan kalau sang pemain sukses memberikan kemenangan untuk klub yang dibelanya. Dan kalau kalah tentu saja diceng-cenginnya, dibecandainnya, diingetnya bakal seumur hidup ya. Seperti layaknya anak-anak yang berduel di rental-rental yang ada timernya. Belum habis dimatiin TV-nya karena udah kalah ya kan. Siapa tuh yang kayak gitu, bukan kalian kan? Nah, di awal tadi saya sudah membuka dengan istilah Jawa. Tentunya ada maksud dan tujuannya karena kali ini Bali United akan menghadapi klub dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah, yakni PSIS Semarang. PSIS adalah klub syarat historis, penuh sejarah dan pernah diperkuat sejumlah legenda. Ribut Waidi, Tugio, ya kan, Emre Tuan. Pada kenal nggak? Kalau emang kalian pencinta sepak bola Indonesia pasti pada tahu ya. Jangan-jangan cuma saya yang ngomong begini karena usia saya tahu, kalian semua nggak tahu. Kalau begitu kalian tanya saja di internet, kalian bisa lihat ya. Dan pencinta sepak bola era 2000-an juga, generasi saya juga nih, pasti kenal dengan sosok Julio Lopez, Emmanuel De Porras. Kalau belum kenal, nanti kenalan dah sano ya. Sebentar. Saya mau kasih lihat dulu ya contohnya. Ini adalah contohnya. Ini De Porras. Ini baju PSIS Semarang ya. Jadi nggak ada yang kebetulan kalau ternyata ini memang tim penuh syarat dengan cerita, ya kan? Nah, langsung saja kalau begitu tanpa lagi kita berlama-lama, tanpa lagi kita berbasi-basa, tanpa lagi kita mengulur-ngulur, kita sambut perwakilan kedua klub. Dari kubu tuan rumah hadir kiper yang sungguh-sungguh amazing. Dia di pertandingan semakin memikat. Bahkan sejak membela Bali United dia juga dipanggil ke tim nasional yang luar biasa dengan tangkapan lengketnya dan lompatan-lompatan cihuinya. Dijuluki Spider One. Selain itu pemain yang satu ini juga emang jago ngebodor alias ngebanyol. Kita sambut saja Wawan Spider One Hendrawan. Halo, saya Wawan Hendrawan dari Bali United, siap bertanding dalam Bali Virtual Island Cup. Luar biasa. Sementara itu dari Laskar Mahesa Jenar mengutus punggawa muda yang tentunya sangat populer dan digilai oleh penonton pria maupun apalagi kaum hawa. Ulala. Dari musim 2019, sang gelandang flamboyan memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membela PSIS. Berikan tepukan tangan yang meriah dimanapun saat ini Anda menyaksikan untuk Septian David Maulana. Wow. Saya Septian David Maulana dari PSIS Semarang, siap bertanding dalam laga Bali Virtual Island Cup. Wow, dan biar makin seru, kedua pemain dipersilakan untuk saling melemparkan cywar untuk Septian David. Ayo,
Jangan malu-malu meski lawan yang dihadapi tentunya adalah senior, tapi ini adalah pertandingan yang membuat seorang junior pun harus bisa mengganggu seniornya, apalagi kalau di lapangan mungkin saja bisa langsung juga mendapatkan tekanan dari sang senior. Tapi kita akan lihat dalam pertandingan virtual ini. Sebentar lagi kamu akan menghadapi lawan yang tangguh. Sebaiknya persiapkan dirimu baik-baik. Tidak ada pertandingan yang tidak bisa dimenangkan, termasuk laga hari ini. Luar biasa. Dan sementara itu tensi kian meninggi pemirsa. Tapi kalau boleh jujur ya guys, ini gue sih sebenarnya agak ragu sama Wawan ya. Pemain sesenior dia, jangan-jangan hobinya udah bukan main-main yang kayak gini. Mungkin jari-jarinya memang udah fokusnya buat nangkep bola beneran, bukan buat mainin kursor, bukan buat mainin PES seperti ini ya. Tapi kita akan lihat nanti, mungkin saya salah, tapi mungkin juga saya benar. Namanya juga sebuah analisa dan opini ya kan, daripada bertanya-tanya. Langsung aja kita saksikan pertandingannya. Namun sebelum main, izinkan saya membacakan terlebih dahulu aturan mainnya. Pertama, laga akan berlangsung selama 90 menit waktu game. Jika skor sama kuat dalam waktu normal akan dilanjutkan ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Jika masih imbang juga maka pemenang ditentukan lewat adu tendangan penalti. Kedua perwakilan dari kedua klub boleh melakukan pergantian pemain atau strategi saat bola out. Jangan pas lagi nyerang di start. Aduh, ketiga bagi yang menang akan mendapatkan hadiah 1000 masker yang tentunya akan didonasikan bagi yang membutuhkan. Dan keempat, bagi yang kalah wajib menjalani hukuman. Pemain harus mengambil undian yang sudah berisi berbagai macam hukuman. Jadi siap-siap kalau begitu. Saya ucapkan selamat bertanding. Inilah Bali United Virtual Island Cup Battle of Pride. Serdadu Tridatu versus Laskar Mahesa Jenar. Dan pertandingan akan kita sama-sama saksikan sekarang juga. Seperti yang sudah-sudah, tentu saja yang paling pertama adalah menentukan line up dari masing-masing tim. Kita tahu sekarang Wawan Hendrawan juga ditemani oleh Nadeo di Bali United untuk meningkatkan persaingan tentunya di posisi penjaga gawang. Sementara itu PSIS Semarang melalui Septian David Maulana, siapakah yang akan ia mainkan? Ternyata dia tetap memainkan Bruno Silva, pemain protagonis dari PSIS, dan juga tentunya ditemani oleh dirinya di lini tengah. Betul sekali, kita lihat di sana luar biasa. Dan tentunya juga kita lihat ada back-back handal yang memang dimiliki oleh PSIS, masih diatur-atur oleh para pemain oleh Septian David Maulana. Sementara itu Wawan Hendrawan, kita lihat dari cara dia mengganti pemain formasi lebih lambat. Ini menunjukkan memang mungkin yang tadi saya bilang ya, generasinya udah generasi yang bukan bermain PES. Tapi kita tidak boleh sebelah mata. Siapa tahu justru dengan keseniorannya itu ditambah memang dengan jari yang biasa dia pakai untuk bermain bola, mungkin jadi lebih lincah. Walaupun bermainnya jarang untuk PES, tapi siapa tahu karena sudah bakat alam maka tangannya pun tetap lincah. Itulah dia Wawan Hendrawan dan Jandia Eka.
dan dia kiper, tapi yang main adalah Septian David Maulana sudah Wih, memasuki lapangannya, lapangan stadion pertandingan. Kita akan lihat bagaimana Cywar dari Wawan dan juga Septian menarik untuk kita lihat. Diceken Pani. Wawan sudah menunjukkan kepalan-kepalan tangannya, tapi duduknya sambil ke belakang, sepertinya santai banget, nganggap remeh sepertinya. Sementara Septian David fokus, badan dimajukan daripada tenderan kursinya dan menunjukkan bagaimana dia akan bermain dengan sangat-sangat serius dan tentu tidak mau malu menghadapi seniornya yang satu ini. Bagi PSIS Semarang yang diwakili oleh Septian David dan juga Bali United yang diwakili oleh Wawan Hendrawan, Spaso Place, Sergio Lili, Palisau Sunori, Abdillah Paceko. Abdillah adalah mantan pemain PSIS yang sekarang bermain di Bali United, juga akan seru untuk kita lihat. Sementara itu ada Bruno Silva, Komarudin, Hari Nur Yulianto, Septian David Maulana, Cantilana, Flavio Beck Junior, Tahar, Wales, ada Rio Saputra, ada Freddy Nud juga sepertinya tadi. Inilah dia babak yang bersama Bali Virtual Island Cup Battle of Pride, Bali United versus PSIS Semarang. Selamat menyaksikan. Selamat malam dimanapun kalian semua berada, pendukung Bali United, pendukung PSIS, dan juga pencinta sepak bola Indonesia, pencinta PES Indonesia, pencinta game sepak bola di Indonesia. Valentino Jebret menemani Anda semua. Bali United biru putih hitam, merah putih merah. Sementara itu dari PSIS biru. Kita dengar ngomong terus. Para pemain. Pressure. Wawan pressure kita dengar, tapi kali ini pergerakan dari Bruno Silva. Masukkan job. Kelas tadi katanya kita lihat, dan ternyata masuk Hari Nur Yulianto. Biasa. Serangan baru awal sudah kebobolan. Respon dari Wawan tadi seperti pasrah ketika gawangnya kebobolan di menit begitu awal. Kita lihat tadi pergerakan cepat Flavio Beck kepada Bruno Silva memberikan ruang lagi, dan sebuah tendangan pelengkung pelecing yang dilakukan oleh Hari Nur Yulianto. Kita lihat dari sebelah sini, apakah ini pelecing kangkung ataukah pelecing yang lain. Luar biasa. Dan kita lihat yang lebih luar biasanya lagi adalah perayaannya dari Hari Nur Yulianto tadi. 0-1 Bali United tertinggal. Ayo Wan, buktikan Wan. Paso bergerak, tapi kembali bisa dipatahkan. Freddy Saputra masih mengambil bola. Kita lihat kali ini mengumpan dengan cukup ribet sambil jatuh dia, tapi lapangan padahal kering. Kita saksikan lagi permainan di lini tengah. Septian David direbut dengan baik kali ini. Pergerakan dari Bali United. Fadil Zauzu diambil juga oleh Wales. Kita lihat diambil ke tengah. Masih PSIS bergerak lagi. Kita saksikan kali ini bergerak kemana. Kita saksikan lagi sebuah tendangan maksudnya, tapi kali ini berhasil digagalkan sehingga bola diambil lagi oleh para pemain Bali United. Bali United direbut lagi, kasih pendek saja. Kita lihat kali ini bergerak menuju kemana dia. Umpan terobosan, tapi tampaknya offside. Sudah offside terlebih dahulu. Kembali kita lihat serangan demi serangan yang coba dilakukan oleh para pemain dari PSIS. Belum merasa aman sepertinya Septian David, dan pertandingan belum berjalan 10 menit. Masih kita dengar juga bagaimana celetukan-celetukan daripada Wawan Hendrawan dalam pertandingan ini. Bergerak lagi sebelah kiri. Bali United kembali direbut. Sebuah upaya yang masih belum berhasil tadi. Pergerakan yang coba dilakukan, dan kali ini kita lihat bergerak lagi para pemain dari PSIS mencoba membombardir pertahanan milik daripada Bali United, dan pelanggaran kali ini Tahar akan mengambilnya, pemain fullback kanan yang cukup keras. Kita saksikan kali ini dialah yang dilanggar, dan ada tendangan bebas yang bisa berbahaya kembali bagi pertahanan Bali United. Septian David sendiri akan mengambil eksekusinya. Dia memiliki tendangan khas Ronaldo dan Pirlo juga seperti yang kita lihat juga. Itulah yang dia lakukan dalam game ini. Punya tendangan knuckle free kick, menggunakan dengan punggung yang membuat bola berbelok di udara.
Masuk. 83 berbanding 93% passes completed. Hold the ball, hold the Spaso ball. dipanggil ini seperti kalau Wawan kayaknya main teriak dari belakang menuju ke depan, tapi dia lupa ini main pass, dia nggak denger kan. Bergerak lagi ke belakang, kita lihat kali ini maksudnya kepada Spaso. Spaso gerakan berputar, Inzaghi diberikan kepada Lillipali. Stefano Lillipali bergerak masuk, kita lihat melakukan cutback. Tapi belum ada yang menjemputnya karena tidak janjian dulu sepertinya kalau dia minta dijemput. Tapi seharusnya chemistry yang dibangun sudah ada. Tapi apa daya, tak sampai pula tadi bola di kaki para pemain Bali United. Cantilana bergerak ke kiri, Freddy Saputra pendek lagi, Flavio Beck, Septian David. Direbut kali ini Hari Nur Yulianto oleh Paulo Sergio. Spasojevic, masih lama Spasojevic, berputar-putar dia, lupa diri. Kalau dia bukan pembagi bola tapi dia adalah penerima bola, sehingga gagal juga. Kita lihat Wawan masih terus menyenderkan badannya, tapi bola direbut lagi oleh dia. Spaso kali ini berputar lagi, pendek, umpannya juga bisa dibaca, tapi Bali United masih mendapatkan bola. Fadil Sausu, umpan di antara dua pemain, maksudnya umpan kejepit tapi juga masih gagal. Bruno, kita lihat Nori maksud saya Nori masih bergerakan lagi, masih kepada Paulo Sergio menunggu rekan di sebelah kiri. Place direbut ternyata, dan kali dia oleh Bruno da Silva, berikan kepada Septian David Maulana. Bruno da Silva itu bermain yang satu lagi. Kita lihat kali ini umpan langsung ke depan menuju Lillipali bergerak masuk ke dalam kotak penalti. Apa yang bisa dilakukan? Kita lakukan cutback, jebret. Peluang paling mahal yang tercipta bagi Bali United, Wawan Hendrawan tadi, tapi finishingnya masih kurang sehingga bola bisa diantisipasi oleh Jandi Eka Putra. Jaga gawang daripada PSIS Hari Nur Yulianto pencetak gol Hari Nur Yulianto, bergerak pada Bruno Silva, berputar-putar Bruno Silva, masih Bruno Silva, berikan kepada Omarudin. Gagal. Kasih lagi pada Nori berikan lagi pada Fadil Sausu masuk pada Lillipali maksudnya pendek saja dia berikan, tapi ternyata masih juga belum berhasil membantu lawan serangan balik. Septian David Maulana kasih lagi kepada siapa, dia masih gagal juga. Pendek lagi kita lihat diberikan menuju ke depan, Spasojevic, Stefano pun gagal. Pertandingan meski 27 pada Septian David Maulana berikan lagi menuju kepada Flavio Beck kepada Weles, kita lihat saksikan berikan kemana ini. Weles masuk lagi ke depan, yang dituju adalah Septian David, kembali lagi masih belum berhasil. Kita lihat apa yang terjadi, ternyata pelanggaran justru terjadi. Dalam tayangan ulang bisa kita lihat Paulo Sergio melakukan pelanggaran nampaknya kepada Septian David Maulana, dan inilah ciri khas daripada Paulo Sergio juga di pertandingan sesungguhnya. Piranha, kamu keras. Kita dengar tadi komentar daripada Wawan yang kalau kita kenal atau kalau kalian bisa berbicara dengan dia, tipe orang yang humoris sebenarnya. Kita lihat lagi kali ini bergerak kepada Cantilana masuk kemana? Cantilana masih coba lagi melakukan pergerakan pada Paulo Sergio memberikan umpan kepada Spaso, terperangkap sepertinya sehingga masih belum berhasil. Spaso marah-marah juga, kita lihat tadi menunjukkan matanya sepertinya menegur wasit karena dia tidak sepakat, tapi sudah diputuskan. Kali ini Freddy Saputra kasih kepada Septian David, berbahaya lagi kalau dikasih belakang menuju kepada Cantilana, Septian David masuk kepada Bruno Silva berikan lagi kepada Hari Nur Yulianto. Apakah bisa dikawal? Kali ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 back yang langsung menutup sepertinya permainan bertahan daripada Wawan Hendrawan. Ini memang pasti concern dengan para pemain belakang karena posisi aslinya adalah penjaga gawang. Kita lihat kembali lagi sebuah serangan coba dilakukan oleh para pemain Bali United, masih merespon daripada skor sementara ini 0-1. Bergerak kali ini kepada Freddy Saputra menuju kepada Hari Nur Yulianto, memberikan terobosan kepada Bruno Silva, direbut oleh Pacheco berikan lagi kepada Gavin Puan berada sama Lillipali bergerak lagi kepada Paulo Sergio kasih ke sebelah kiri menuju rekannya, ada sebelah kiri ada Place masuk kepada Spaso, terbaca oleh Weles tadi.
Kasih kepada Septian David Flavio back. Ada lagi Septian David Maulana, berikan lagi kepada Komarudin berikan kepada Tahar di sebelah kanan, kalian bergerak cukup cepat. Tahar. Kasih kepada Septian David bergerak tapi direbut kembali oleh Nori tadi. Nori kepada Spaso lagi. Masih coba lagi Place bergerak ke depan. Sayang sekali. Jandia berhasil menutupnya tadi. Sehingga bola berhasil diamankan. Dan kali ini kita lihat Septian David bergerak pada Cantilana. Cantilana terperosok dia. Tapi Cantilana berdiri kembali. Tiang Mister Bruno Silva juga gagal. Ditendang lagi, kita lihat. Wawan sudah menguasai bola. Cukup seru kita lihat tadi perebutan dan cara merebutnya. Sudah dilakukan lagi kali ini. Serangan coba dilakukan lagi oleh para pemain Bali United, bergerak ke sebelah kiri menuju kepada karena di sebelah kiri masih masuk lagi pada Place. Tadi bola berhasil direbut tapi diambil lagi oleh Tahar kepada Septian David pada Welles. Memasuki menit 43 tadi, memang golnya di menit-menit awal sehingga kita lihat tertinggal, tapi masih ada respon daripada pemain Bali United menuju kepada Wawan Hendrawan, bergerak kepada Bruno Silva, kepada Ari Nur Yulianto. Umpan membelah lautan kepada Bruno Silva. Gol. Sang predator, sang penyerang tajam, sang pemberi asis adalah Bruno Silva. Mendapatkan umpan membelah lautan, dia berlari gentayangan lolos daripada hadangan para pemain belakang. Juga one-on-one menghadapi Wawan Hendrawan, dia berhasil melakukan sebuah tendangan yang cukup nikmat dan juga tenang, membuat Bruno Silva membawa timnya sementara ini leading 0-2. Tadi Bruno Silva yang memberikan umpan kepada Hari Nur Yulianto, sekarang Hari Nur Yulianto memberikan kepada Bruno Silva seperti layaknya dalam sebuah pertandingan yang memang sesungguhnya. 1-2 yang diberikan, umpan jeb. Pada saat Wawan Hendrawan menangkap bola, langsung saja diambil, dianalisa oleh Wawan. Wawan menyilangkan kedua tangannya, melepaskan kursornya dan mencoba menganalisa kenapa tadi bagaimana tangkapan dia bisa lolos. Karena ini adalah evaluasi bagi dia sang penjaga gawang. Dan betul sekali, saat sudah dia lihat, dia bisa mempelajari mengapa bisa jadi gol di menit akhir babak yang pertama. Pemirsa, 0-2 sementara ini Bali United tertinggal atas PSIS Semarang. Sementara wajah daripada Septian David masih tetap serius, masih tetap fokus, masih tetap ingin mempermalukan seorang seniornya Wawan Hendrawan sepertinya. Dan wasit sudah meniup peluit. Pertandingan baru saja berakhir di babak yang pertama tadi. Dan kalau kita saksikan tadi pertandingan babak yang pertama, sungguh memang seru kalau bisa kita lihat tadi bagaimana pertandingan dimasuki di menit awal atau pada saat menit awal terjadi gol yang dilesakkan oleh seorang Septian, maksud saya Septian David Maulana yang memainkannya, tetapi gol dilesakkan oleh Hari Nur Yulianto. Dan kita akan lihat dalam statistik pertandingan yang sama-sama kita lihat, memang tadi lebih dominan sepertinya para pemain PSIS. Shots on target 1/1 untuk Bali United, sementara itu PSIS 5/2, possession 44/56%, sementara itu passes ada 59/106. Kalau kita lihat dari statistik tadi memang menunjukkan bagaimana dominasi daripada pemain-pemain PSIS Semarang melalui tangan atau jari jemari dari Septian David Maulana. Tetapi bukannya tanpa perlawanan, tadi ada satu peluang brilian, satu peluang Hollywood yang didapatkan oleh Wawan ketika masih tertinggal 0-1. Namun sayang sekali Jandia Eka Putra masih berhasil untuk bisa menepis dan menggagalkan. Di menit akhir lengah, pemain belakang tadi lolos dari hadangan Bruno Silva, juga dari penjaga gawang Wawan Hendrawan himself maksud saya. Alright, tiba saatnya kita akan kuis. Kalian di rumah berkesempatan memenangkan beragam hadiah menarik. Bagi yang kemarin belum beruntung, siap-siap. Semoga kali ini keberuntungan ada di pihak kalian. Dan kali ini lagi ada siapa ya? Kali ini ada Ayu Nanda yang akan menemani saya dan juga kalian semua penonton yang saat ini menyaksikan dimanapun kalian berada. Kalau begitu kita kasih langsung ya, silakan Nanda. Terima kasih Bung Jebret. Wah, nampaknya Septian David jauh lebih jago dibanding Wawan Hendrawan dalam urusan jari jemari ya. Tapi nggak apa-apa Bang Wawan, jangan khawatir karena masih ada kesempatan di babak kedua. Oke, kita langsung aja ke kuis malam hari ini. Pertanyaannya, siapakah top skor Bali Island Cup pada tahun 2016? Sekali lagi saya ulangi, siapakah top skor Bali Island Cup 2016?
Buat kamu yang udah tahu jawabannya, langsung aja tulis jawaban kamu di kolom komentar dengan format @nama Instagram kamu _jawaban kamu. 3 pemenang yang beruntung berhak mendapatkan jersey terbaru dari Bali United dan masker antibakterial Serdadu Tridatu. Pemenang akan diumumkan di Instagram kita @BaliUnitedFC, makanya kamu harus langsung follow Instagram kita ya untuk dapatkan semua informasinya di sana. Untuk pertandingan babak kedua berikutnya yang jauh lebih seru, langsung aja kita kembalikan ke Bung Jepret. Alright, terima kasih Nanda yang sudah membawakan kuis dengan sangat-sangat luar biasa dan tentunya menarik. Bukan hanya kuisnya tapi juga ngelihat bagaimana cara ngebawa ini, itu dia yang paling mantep ya kan. Kalau begitu kita sebentar lagi akan menuju ke pertandingan babak yang kedua. Apakah Wawan Hendrawan dengan Bali United yang mampu bangkit ataukah tetap Septian David Maulana dengan fokusnya dan juga dengan teganya dia akan kembali malah memperbesar keunggulannya untuk PSIS Semarang. Tanpa panjang lebar lagi, mendingan kita langsung aja ajak kalian semua dan Anda semua menyaksikan kali ini ataupun yang belum menyaksikan coba diajakin supaya menyaksikan pertandingan babak yang kedua antara Bali United berhadapan dengan PSIS Semarang. Sementara ini skor Bali United tertinggal 0-2 ya. Sekali lagi kita mengulas sedikit bagaimana possession 44/56% di babak yang pertama tadi untuk PSIS Semarang. Menunjukkan Wawan kelihatannya kurang greget nih, kurang semangat nih. Mudah-mudahan di babak yang kedua ini akan terjadi perubahan dan akan kita lihat semangatnya. Game plan pun coba dirubah. Yang akan dilakukan apa kira-kira kita saksikan kali ini, tampaknya akan ada perubahan yang dilakukan oleh Wawan Hendrawan kepada timnya sendiri. Apakah memang mengganti Haudi Abdillah? Mungkin dianggap tadi kurang fokus ataukah juga kondisinya menurun. Sementara itu dari PSIS Semarang juga Flavio Beck sepertinya sedang akan diotak-atik oleh Septian David Maulana. Menarik juga untuk kita lihat nanti apakah yang akan dilakukan oleh Septian David Maulana dengan keunggulan mereka, dengan keunggulannya 0-2 ini. Pilihannya adalah mempertahankan agar jangan sampai kecolongan ataukah justru untuk tidak kecolongan dia harus menambah gol lagi supaya memperbesar jarak keunggulannya. Kita akan saksikan saja, tapi kali ini kita lihat bagaimana attacking style, counter attack coba dilakukan oleh Wawan Hendrawan, menunjukkan dia pun sering bermain PES yang kita saksikan. Juga dengan possession game, dia mencoba mengolahnya. Saya nggak tahu dia beneran mengolahnya atau dia baru coba-coba pencet aja biar keren ya, tapi nggak tahu lah ya Wan gimana sebenarnya. Tapi yang jelas kita saksikan lagi kali ini bagaimana percobaan yang coba dilakukan untuk menghadapi babak yang kedua yang sebentar lagi akan kita saksikan di saat ini dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan. Babak yang kedua baru saja dimulai. Sekali lagi ini adalah Bali Virtual Island Cup Bet of Pride bagi Anda yang baru bergabung. Saat ini skor sementara Bali United Wawan Hendrawan tertinggal 0-2 atas PSIS Semarang melalui Septian David Maulana. Ada peringatan dari wasit sepertinya ditujukan kepada Melvin Place yang dianggap mungkin melakukan pelanggaran. Kita nggak tahu tadi pelanggaran seperti apa, tapi kita lihat sini sebuah tackling yang cukup berbahaya yang bisa membahayakan karir bagi seorang pesepak bola dan tadi memang wajar diperingatkan dengan cukup tegas oleh wasit yang memimpin laga ini. Sementara itu kita saksikan lagi bagaimana pergerakan yang coba lagi dilakukan kali ini oleh para pemain dari PSIS Semarang. Bergerak kali ini menuju kemana kita saksikan kali pada Chantilana, lagi Flavio Beck maju kepada Tahar kasih lagi kepada Flavio Beck bermain cantik kepada Chantilana bergerak lagi kepada Septian David Maulana. Flavio Beck Junior dikawal ketat oleh para Melvin Place masih turun ke bawah. Ada Tahar crossing, ada berbahaya kita lihat ada Hari Nurilianto, tetapi baik Hari Nurilianto maupun juga Bruno Silva sepertinya belum bisa untuk menyelesaikan sebuah crossing dari Tahar tadi. Masih tidak berubah skor 0-2 tapi menunjukkan Septian David Maulana begitu tega seperti kepada Wawan Hendrawan. Bergerak lagi menuju ke depan. Freddy Saputra memang ciri khasnya begitu brilian dan juga begitu gerilyawan untuk bisa mengambil bola, dia berikan lagi kali ini tapi sampai diambil oleh para pemain Bali. Flavio Beck Junior merebut daripada Place bergerak kepada Welles angkat bola terlalu wolos kelihatan umpannya, berikan kepada Tahar Flavio Beck menuju kepada Septian David Maulana memberikan dirinya sendiri tadi kepada pemain menuju kepada Chantilana bergerak menuju kepada siapa, dia berikan tampaknya pendek saja lagi kepada Septian David
Septian David Maulana kita lihat di sliding yang sangat terlambat tetapi tampaknya tetap play on kata wasit pada tahan berikan kepada siapa dia kepada Septian Maulana menuju kepada rekannya di Suarez Santilana. Sepertinya Wawan Hendrawan kelihatan agak kebingungan, ini jari jemarinya sepertinya sudah kaku-kaku, sepertinya sudah lama tidak bermain, tapi kita lihat kali ini coba merebut bola, ternyata bisa direbut oleh Nori berikan oleh Spaso terjengkal lagi, dia mulai terjatuh tapi juga pelanggaran terjadi pemirsa tadi coba bagaimana upaya dilakukan dan ternyata Spaso dilanggar tampaknya oleh Welis, membuat wasit meniup peluit dan menyatakan pelanggaran. Tadi kita lihat Welis masih memberikan ekspresi bagaimana dirinya menganggap itu bukan merupakan pelanggaran, sebuah hal yang wajar bagi seorang pesepak bola ketika dia merebut bola dan dinyatakan pelanggaran PSIS Bruno Silva merebut bola, diberikan lagi kepada Hari Nur Yulianto. Hari Nur Yulianto menuju kepada Bruno Silva, diambil oleh Agus Nova yang menggantikan Haudi Abdillah. Ternyata tadi sepertinya direbut maju ke depan, kita lihat maju udah pasti ke depan, nggak mungkin maju ke belakang, berikan pada Fadil Sausu. Fadil Sausu bergerak kepada Nori, masih Nori dikawal oleh Bruno Silva, ada Fadil berikan kepada Sergio berikan lagi ke kanan menuju kepada Lili Pali berikan lagi kepada siapa di sana, ternyata bola direbut oleh Freddy Saputra, dia oleh Bruno Silva memberikan ruang lagi kepada Hari Nur Yulianto, dikawal oleh Pacheco, masih Hari Nur Yulianto terkawal, dia tapi bisa dijaga tapi bisa diambil oleh Pacheco. Apakah pelanggaran? Ternyata wasit meniup peluit tanda pelanggaran dianggap dilakukan oleh Fadil atau Pacheco sepertinya dianggap melakukan pelanggaran, mendapatkan peringatan dari wasit dalam pertandingan kali ini. Babak yang kedua berjalan menit 59 kita saksikan dalam tayangan ulangnya Hari Nur Yulianto. Apakah memang pelanggaran? Sepertinya 50-50. Wawan Hendrawan pun melakukan protes tadi, kali ini sebuah tendangan bebas dilakukan oleh Flavio Beck. Ada Hari Nur Yulianto berputar, dia masih kasih depan Septian David Maulana. Sebuah set piece yang sangat cantik, manja tralala trilili, kita lihat berikan ke belakang menuju kepada Septian David dengan kaki kerasnya, tetapi bola melambung dan membuat bola tetap pada gravitasinya turun ketika sudah melewati gawang. Sayang sekali. Kita lihat kali ini berikan lagi kepada siapakah? Wawan Hendrawan yang akan mengambil gol kick ini. Hancur Spaso. Kasih ke depan maksudnya adalah kepada Spaso, tapi Welis mampu mengawal dan melakukan heading. 30 menit lagi waktu game ini akan berakhir, ke skor masih 0-2. Flavio Beck berikan kepada Septian David masih kasih, dia berikan kepada siapa nih? Septian David masuk lagi kepada Cantilana berikan lagi kepada Freddy Saputra menuju kepada Rio Saputra kasih ke belakang atau ke kanan, maju lagi kepada Komarudin. Kita lihat pemain dengan kelincahan dan juga keaduhaian dalam melakukan dribbling, memberikan kepada direbut oleh Nori diberikan kepada Place belum punya peluang dalam pertandingan ini. Masih Place sodor ke depan menuju kepada Spaso kali ini berputar, belum ada kawannya di sana. Masih Spasojevic memberikan kepada Paulo Sergio berikan kepada Spasojevic tidak ada rekan lagi, direbut lagi oleh Septian David Maulana pun di sliding dengan sangat baik tadi oleh Nori diambil oleh Spasojevic, tendangan LDR yang sangat jauh kita lihat tapi masih bisa diantisipasi oleh Jandia Eka Putra. Berani sekali Welis tadi memutar badan ketika Spasojevic melakukan sebuah pressing, kali ini kepada Komarudin masuk ke dalam ke tengah lapangan. Kita lihat sangat mempan gratifikasi lagi kepada Sausu masuk kepada pan lagi, kita lihat kepada Spasojevic loncat dia tetapi tidak ada bantuan dari teman-temannya. Septian David Maulana kepada Flavio Beck Junior dengan umpan magi, saya berikan kepada Komarudin tapi bola direbut kembali dengan sangat baik oleh para pemain Bali United menuju kepada Place dikawal kepada Flavio Beck Junior, dikawal oleh dua pemain terjatuh, bukan pelanggaran, dia Flavio Junior pada Komarudin berputar berikan pada Tar, ada ruang di sebelah kanan, apa yang dilakukan oleh Tar, ambil lagi, chop, sayang tidak ada yang menyantapnya, tapi bola masih dikuasai oleh para pemain PSIS Semarang, menuju diambil lagi oleh Bali United, berikan pada Fadil Sausu, berikan lagi kepada Spaso lagi tidak ada teman, dia melalui Wallace, kepada Septian David, mungkin karena memainkan dirinya sendiri dia cukup egois tapi terjatuh sendiri juga tadi satu pada Bali United, berikan lagi pada menuju pada Spaso berikan kepada siapa di sini, bola diambil oleh Wallace bermain sangat baik. Kita lihat sang kapten Spaso ikut maju, Hari Nur Yulianto sempat jatuh pertama, memberikan ruang kepada sebelah kanan, ada Flavio Beck Junior, jab, ya ampun. Tendangan salah sasaran tadi dilakukan oleh Flavio Beck Junior, hal yang sangat sulit terjadi ketika dia bermain di lapangan yang sesungguhnya. Hai Flavio, apa kabar amigo? Kita lihat lagi kepada Fadil Sausu oleh Bali United menuju kepada siapa? Ternyata terkena tumit Santilana berikan lagi kepada Fadil Sausu, kita lihat kepada rekannya, belum ada rekannya, pasti pendek lagi menuju kepada rekannya Spaso Evic masuk kepada Paulo Sergio umpan kepada siapa, dia berikan menuju kepada Place ke tengah, ternyata diambil lagi oleh Septian David Maulana, belum ada rekannya di sana.
kita menuju ke depan menuju pada Komarudin, tetapi bola diambil lagi oleh satu pemain daripada Bali United yang bisa merebut bola, diambil oleh Place dari Flavio Beck. Flavio Beck kasih pendek ke depan menuju pada Komarudin, kontrol bola yang sangat baik dari Komarudin, tapi passingnya kita lihat berani sekali di antara dua pemain di lini tengah menuju kepada Welles kepada Tahar. Masih kita lihat mencoba untuk membawa PSIS mempertahankan keunggulan di saat ini menuju kepada rekan pada Catilana kepada siapa dia berikan kali menuju berputar-putar dia salah sini masih berputar-putar kita lihat berikan lagi sebelah kiri, masih menuju ke sebelah kiri. Kita saksikan apa yang terjadi, umpan sebelah kiri, apakah bisa dilakukan umpannya dikawal oleh Fadil Sausu, tapi bola masih bisa dikuasai oleh para pemain PSIS menuju kepada Septian David Maulana bermain satu-satu dengan sangat baik kepada Flavio Beck kasih pendek lagi menuju kepada Tahar kepada siapa dia berikan lagi pada Flavio Beck kepada siapa lagi dia berikan kepada Cantilana belum ada ruang pada rekannya pada Septian David ada ruang, Septian David masih dipaksakan Septian David untuk bisa melakukan shooting bola tapi berhasil direbut lagi Bruno Silva, ada Komarudin berikan kepada Ari Nur Yulianto, ada ruang Ari Nur Yulianto Hari Nur Yulianto luar biasa. Kita lihat tadi melakukan sebuah tendangan yang lagi-lagi sepertinya tendangan hafalan, seperti tendangan textbook, seperti tendangan yang memang membuat seorang pemain ini bisa menyatakan bahwa ada di kaki itu adalah kakinya Hari Nur Yulianto, seperti Coutinho yang bisa melakukan sebuah tendangan seperti tadi. Lagi-lagi Bruno Silva membuka ruang, memberikan kepada siapa ini, Hari Nur Yulianto dengan sebuah tendangan blessing kepoco yang dilakukan tadi oleh seorang Hari Nur Yulianto Il Capitano. Luar biasa, PSIS Semarang leading 0-3 tanpa amnesti, tanpa kompromi. Wawan Spider-One tertunduk lesu tak berdaya, nelangsa, terjerembab dalam sebuah ruang yang membuat dia tak bisa memaafkan jari-jarinya sendiri. Tapi kali ini kita lihat the show must go on, masih ada waktu lagi untuk dicoba. Sebuah umpan dengan sangat baik ke sebelah kiri kepada Place pun sudah kelelahan sepertinya dan bola tidak mampu diuber lagi. Tapi lemparan didapatkan oleh PSIS 0-3 saat ini unggul kepada Place, diambil maksud saya oleh Place tadi bola. Bali United ada serangan tapi lagi-lagi Welles sang traktor mampu menutup serangan tadi, diambil oleh Komarudin, terjerembab jatuh tak berdaya tapi berhasil lagi dilompati. Serangan lagi kali ini ada Bruno Silva one on one Semarang Randan chop Bruno Silva. Duet yang sangat luar biasa. Hari Nur Yulianto 2 gol, Bruno Silva 2 gol. Flavio Beck memberikan umpan imajinatif, berikan ada Bruno Silva. Kita lihat Semarang Ran dan The Pletching lagi berhasil dilakukan tanpa ampun, tanpa amnesti. Kalkulator yang baik dari seorang Bruno Silva mengantisipasi pergerakan Wawan yang sudah maju dan mencoba menutupnya. Dan sementara ini PSIS unggul 0-4. Pemirsa, sebuah hasil di luar dugaan tentunya kalau kita melihat dan berkaca dari tangguhnya para pemain-pemain Bali United memainkan PES di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bahkan salah satu saja yang baru mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan Borneo, dan kali ini kita lihat tampaknya sangat sulit bagi seorang Wawan mengangkat Bali United untuk bisa menyamakan kedudukan dengan menit yang sudah berjalan saat ini dan skor sudah cukup jauh. Kita akan lihat bagaimana akhir pertandingan ini. Flavio Beck ke sebelah kiri menuju kepada Septian David Maulana Catilana. Masih kita lihat kali ini sebuah serangan demi serangan yang coba dilakukan tetapi belum bisa diambil lagi menjadi gol oleh para pemain Bali United. Kita lihat kali ini bagaimana sebuah tendangan yang coba dilakukan lagi, passing demi passing. Kali ini passingnya
Kayaknya sudah mulai ngasal juga Komarudin, mungkin udah yakin menang, memainkan saja melalui jari jemari dari seorang Septian David Maulana, ataukah tidak tega kepada seniornya Wawan kalau dia mencetak gol lagi, karena tentu saja nanti setelah main bisa dijewer ini sama Wawan kalau sampai kebobolannya kebanyakan ini ya. Place berikan kepada Paulo Sergio, tinggal detik-detik saja waktu untuk berakhir. Spaso apakah akan mendapatkan satu gol bagi Bali United? Place kasih lagi kepada Spaso, ada ruang kali ini, jab kembali sliding tega yang bukan pelanggaran dan membuat Wawan harus sepertinya tidak menyadari dia sudah mengalami kekalahan dan pertandingan sudah berakhir. Pemirsa, Bali United oleh Wawan Hendrawan ternyata harus mengakui 0-4 atas PSIS Semarang yang dimainkan oleh Septian David Maulana. Dan seperti yang saya sudah tadi katakan di awal, saya nggak yakin dengan tangan Wawan ini karena tangannya udah biasa nangkep bola, bukan mainin konsol PES, dan kayaknya generasinya udah bukan generasi yang main. Tetapi ternyata buktinya benar, bagaimana harus 4 gol tanpa balas didapatkan, diterima, dan harus diakui untuk kemenangan PSIS Semarang melalui Septian David Maulana terbantai. Semoga legowo Wawan dan tetap ya ngebanyol ya, tapi jangan kabur karena harus menjalani hukuman. Mari sama-sama kita saksikan tayangan hukumannya apa ya, ini dia. Hei Mas Wan, ternyata kamu mudah sekali. Latihan lebih giat lagi ya. Aduh. Kalah. Ya maklum kondisi capek, perjalanan jauh, setik rusak, mati lampu, terus tangan kram. Akhirnya kalah juga. Tapi sebagai seorang yang gentleman, saya siap menerima hukuman apapun dari dia. Kira-kira apa yang hukuman cepat? Kira-kira apa yang bakal saya terima? Hukumannya memakai jersey tim lawan. Oke lah. Aduh, ukuran balita nih kayaknya. Aduh. Aduh. Cucok. Keren six pack gini. Oke. Yo, iso yo. Semarang orang sepele. Orang apa? Orang Penang. Nah itu dia tadi hukuman yang didapat ya Wan. Ya ampun, kok kayaknya tadi nggak kepaksa gitu sih pada saat disuruh pakai jersey PSIS dan nge-chance PSIS. Kok kayaknya udah seneng aja, tahu aja sih. Ih, ntar Pak Yabes tahu, lihat nonton ribet lu. Gak nih. Ya, udah jelas dong itu konsekuensinya ya. Karena emang harus pakai, ya udah dipakai. Bukan berarti ada rumor ini rumor itu ya kan, biasa deh netizen nanti langsung ngomongin lagi ya. Alright, kalau begitu kita udah lihat tadi bagaimana keseruan pertandingan antara Bali United berhadapan PSIS Semarang dituangkan oleh jari jemari daripada Wawan Hendrawan dan juga seorang Septian David Maulana. Dengan demikian akhir sudah match day ke-6 Bali Virtual Island Cup antara Bali United dan juga PSIS Semarang. Semoga bisa membuat fans sepak bola di rumah terhibur, tersenyum senang, juga tetap semangat dalam menghadapi new normal. Jangan lupa selalu pakai masker, jangan lupa kalau bepergian keluar rumah juga jaga jaraknya dan rajin cuci tangan ya. Dan tentunya kalau emang nggak penting-penting banget nggak usah kemana-mana. Saksikan pertandingan seru berikutnya, jangan sampai kelewatan, pantengin terus Instagram @BaliUnitedFC untuk mengetahui jadwal laga selanjutnya. Bagi yang tadi telat nontonnya, jangan sedih, jangan was-was, jangan khawatir karena kalian bisa nonton tayangan ulangnya di YouTube Bali United TV besok pukul 12 siang waktu Indonesia Barat atau pukul 1 WITA. Subscribe ya, YouTube Bali United TV. Akhirnya saya Valentino Jebret Simanjuntak dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri daripada Anda. Mau bilang sampai jadi Sampai bertemu lagi di duel jari jemari selanjutnya. Salam jebret di battle of pride. Sampai ketemu lagi.